Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten YouTube gua Restu Barko. Jangan lupa sebelum tonton video ini klik tombol subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan gua Koko Barko. Hari ini tentunya di konten yang sangat luar biasa. Konten apalagi kalau bukan di Ceria. Ceria, cerita inspirasi aja. Alright. Nah, hari ini tamunya sangat spesial. Di luar biasa banget di konten hari ini. Kita mau wawancara, mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bersama anak muda yang sangat inspiratif. Betul. Ya, adik kakak ini berdua. Adik dan kakak. Nanti kakak yang mana, adiknya yang mana kita tanya-tanya. Kalau gue udah ada sosok yang sangat inspiratif. Ada Bang Fikri dan Irfan. Yes. Terima kasih banyak udah mau collab-collab nih. Sama-sama Bang Barko. Udah masuk di konten kita collab-collab dan niatnya kita akan banyak panjang untuk konten-konten yang sangat inspirasi ya. Dengan senang hati ya. Dengan Kita sharing ya. Itu. Jadi konten hari ini spesial ya. Konten kali ini tuh spesial disponsori oleh Uncle Benz. Nah, Bang Fikri say hi dulu dong sama teman-teman yang nonton. Halo semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Terus kegiatannya lancar ya walaupun di tengah-tengah pandemi. Terus di tengah-tengah pandemik ini juga bukan alasan untuk tidak berkreasi. Betul. Terus maju, tetap bersemangat, pasti bisa. Ya, sapa-sapa dulu. Halo bro, Ensis, gue Irfan. Sebelumnya makasih banget nih buat Bang Barko. Koko aja manggilnya santai. Koko. Koko aja santai. Buat Bang Koko, udah mampir ke kantor sekaligus rumah kita dan mau sharing bareng nih ya. Siap. Kita yang belajar nih teman-teman. Kedua pengusaha yang Sama-sama belajar, kita semua sama-sama belajar. Karena di konten YouTube ini, di konten Ceria cerita inspirasi aja ini benar-benar ceritanya inspirasi. Karena selalu mengundang narasumber-narasumber yang sangat inspiratif. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai barengan ini owner ya, pemilik langsung dari Uncle Benz. Kita juga mau nanya why namanya Uncle Benz. Tapi nanti di sesi yang lain. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Dari Bang Fikri sendiri, kegiatannya tuh apa selain dari bisnis sendiri? Selain bisnis, alhamdulillah saya aktif di komunitas GCI. Apa itu? GCI itu adalah wadah untuk para pemuda yang memang ingin belajar sharing tentang kepemimpinan, kepemudaan, dan wirausaha. Wirausaha. Betul, jadi di ruang lingkup organisasi saya itu memang kebanyakan yang sudah punya usaha gitu. Yang udah punya usaha. Betul, itu banyak sekali yang menginspirasi saya, banyak teman-teman di sana. Selain itu, saya berkegiatan di, jadi tukang es ini. Tukang es dan tukang keripik sebetulnya. Tukang es dan keripik. Iya. Zaman sekarang tukang es, tukang keripik, tapi hasilnya hasil properti. Betul. Jadi gini Bang Barko, selain di organisasi itu, kebetulan operasional ini masih dipegang sama saya. Operasional minuman. Kecuali untuk packaging dan lain-lain, kita ada tim. Kita sama-sama bareng dengan tim, gitu Bang Barko. Jadi kegiatannya selain dari wirausaha, ada kegiatan lain gak sih? Untuk kegiatan lain, jadi pure hanya memang di sini sekarang fokusnya ya? Betul. Kalau Bang Irfan sendiri? Sama, kita sebetulnya merintis. Jadi awal bermulanya itu usaha kita itu sebetulnya bermula di usaha tour travel, Bang Barko. Nah, karena tour travel ini terkena dampak corona, dampak COVID, akhirnya kita harus berpikir keras nih, gimana caranya supaya kita tetap dapat penghasilan. Akhirnya kita mengandalkan keahlian kita. Kebetulan saya dan adik saya sama-sama lulusan Tata Boga. Di kuliner. Wow. Sama-sama lulusan kuliner lah. Kita ngerti tentang sedikit kuliner dan minuman. Akhirnya waktu itu di bulan puasa ada beberapa barang-barang bukan sisa ya. Jadi barang-barang yang ada di kulkas. Akhirnya Fikri inisiatif
gimana caranya bikin satu minuman. Hmm. Tapi dari hasil minuman itu ternyata rasanya oke. Enak gitu kan? Enak. Betul. Akhirnya saya bilang gini, Dek, ini bagus nih kalau kita jual, apalagi di bulan puasa kayak Bener. gini. Iya. Tapi jualnya dengan packaging Yang yang menarik. semenarik mungkin. Akhirnya awal mulanya terciptalah yang ini Bang Barko. Lemonade. Lemonade. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali. Dan masih Kita- bestseller sampai saat Iya, ini. masih. Saat Saat ini. Nanti kita akan kepoin ada produk apa aja ya. Siap. Tapi kalau dari kalian sendiri ini berdua, kapan memulai tertarik ke dunia bisnis gitu? Mungkin dari saya dulu ya. Iya, kapan sih? Jadi gini Bang Barko, ceritanya itu saat saya masih duduk di bangku SMP, saya dan kakak saya coba trial produk pastry yang namanya waffle. 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 Dari situ kita tertarik, wah ini kayaknya ini belum ada gitu kan di daerah saya ini yang sekarang. Kayaknya menarik nih kalau saya buat gitu kan. Saya buat, kita waktu itu coba di depan rumah saudara ya, Iya. di pinggir jalan. Itu sama di bulan puasa juga. Bulan Di bulan puasa. puasa juga. Jadi berkah kita di bulan puasa semua. Jadi keberkahan itu benar-benar terjadi. Betul, di bulan betul. Ramadan ya. Nah, setelah itu saya coba. Nah, waktu itu masih ada BBM Bang Barko. BBM. BBM sama WhatsApp mulai ada ya. Ya. Instagram. Tahun berapa baru ada. kira-kira itu? Itu di tahun 2014. 14 mungkin. 2014. 2018 awal mula terjun ke bisnis ya. Betul. Hasilnya bagus, responnya baik. Alhamdulillah setelah itu saya lulus SMP. Kayaknya menarik nih kalau saya lanjut kuliner lagi gitu kan, karena melihat potensi. Dan saya selalu ingat obrolan dengan kakak saya pada saat itu, bro kalau misalnya kita mau mulai bisnis, usaha yang nggak ada matinya itu food and fashion gitu kan. Betul, food and fashion. Betul, dan keduanya udah kita coba tuh, wah ternyata menarik juga gitu. Sampai akhirnya setelah itu saya melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 9 Bandung. Di Bandung. Di Bandung, jurusan kuliner juga gitu. Kuliner Bang Bar. juga. Untuk memperdalam ilmu itu. Jadi udah ketemu dari dulu passionnya, akhirnya dilanjutkan kuliah, sekolah juga di betul. sesuai passion ya. Iya. Karena paling enak ini Bang Koko, Bang Barko. Kita tuh punya usaha dari hobi kita sendiri. Betul. Jadi kita ngejalaninnya enjoy aja, nggak ada beban dan kita dapat uang. Ibaratnya kita jalanin hobi tapi kita dibayar gitu. Betul. Jadi menjalani apa yang kita suka tapi dibayar. Betul. Teman saya, Walaupun kerja 20 jam sehari. Tapi puas. Iya. Jadi kita tuh mungkin ketika orang banyak yang bilang WFH, kalau kita setiap hari emang WFH gitu. Emang kerjanya di rumah. Jadi menarik ya dari cerita adik kakak ini. Jarang biasanya kalau adik kakak tuh sering berantem ya. Iya kan? Iya, Bang Barko. Jadi saya tuh menerapkan pola nggak pernah nganggap diri saya itu sebagai kakak. Sebagai kakak. Jadi saya anggap dia tuh teman aja. Temen. Kalau misalkan kita nganggap kakak kan kadang-kadang ada rasa egois ya. Ada hierarki di situ. Senioritas. Suka nyuruh-nyuruh, suka ya senioritas lah, marah-marah nggak jelas. Nah, saya menerapkan dari dulu nganggap Fikri ini ya teman gua gitu. Jadi nggak- Sahabat juga. Sahabat ya, nggak nganggap kayak senior mahasiswa yang di kampus yang sok-sok nyuruh-nyuruh adik kelasnya untuk ini itu ya. Bang Barko Betul. nggak usah curhat. Ketahuan ya. Bang Barko, saya potong sampai masalah percintaan aja nih. Kita ini curhat. curhat ya berdua. Atau jangan-jangan Betul. mereka berdua punya cewek yang disukain sama. Dengan catatan seperti itu Bang Barko. Iya. Asalkan kita nggak punya satu selera cewek yang sama. Nggak boleh itu. Kalau itu ntar kita nyanyi ribut. Bahaya itu. Bahaya. Itu konflik. Uncle Ben ada perpecahan nanti. Ini mah alasan mereka kenapa menjomblo sekarang ya mungkin. Kalau saya pribadi nggak jomblo. Oh enggak, ada. Cuman santai dulu lah. Santai dulu, alright. Kalau Fikri mungkin jomblo, tapi dia masih terlalu memilih cewek nih, Bang Marco. Karena kan pengusaha muda tuh harus Aduh. selektif. Mas. Kita kembali ke topik bicaraan kita yang tadi. Berarti kan awal mula untuk terjun ke dunia bisnis itu diawali sebelum berarti usia SMA ya? SMP. SMP. udah. Dari SMP udah Lulus SMP lu ya? Lulus SMP udah mulai. lulus SMP sudah berpikiran untuk bisnis. Betul. Sekarang lulus SMP sudah berpikiran untuk TikTok. Kenapa? Karena TikTok sekarang juga bisnis. Menghasilkan. Menghasilkan. Oke, berarti awal mulanya di SMP. Di SMP. Kemudian lanjutannya gimana ceritanya? Lanjut. Nah, setelah itu saya lanjut di SMK Negeri 9. Jadi setelah itu saya juga tertarik di dunia clothing. Clothing. Jadi SMK kelas 1 saya buat beberapa produk dan
kita buat produk di sekolah-sekolah di Bogor, ada beberapa sekolah yang produksi di kami gitu. Dari situ hasilnya lumayan, kita kumpulin uang sampai akhirnya kita buka kedai ya. Kedai. Iya, kalau kafe kayaknya terlalu gimana gitu ya. SMP buka Warung lah. kedai. Warung kopi. SMA. SMA udah buka kedai. Iya, betul. Wow, keren. Dan itu lokasinya di Bandung. Di Bandung. Jauh dari tempat kita berasal. Betul. Ini mereka SMA udah buka kedai, gua SMA udah buka hati. Iya, setuju. lanjut Kak ceritanya. Lanjut di usaha kuliner, alhamdulillah. Tapi begini Bang Barko, yang namanya usaha kita nggak selalu mulus ya. Kita merasakan titik terendah itu ketika saya mulai usaha di Bandung itu Bang Barko, Di Bandung. yang kuliner. Kita mengalami tuh 1 hari nggak ada pelanggan, pernah ya? Ya, bener-bener bahkan nggak 1 hari ya. Kita dapat fase di mana 1 minggu berturut-turut itu kita emang nol pendapatan. Betul. Nol pendapatan ya. Sampai kita akhirnya harus memutarbalikkan otak. Jadi diginiin gitu. Betul, diputar-putar Bang Barko. Di kepala Kita kebetulan kemarin itu kita punya beberapa pegawai ya. Ya, Ada yang 2 kerja pegawai, dan kita ngontrak 3 tempat. 3 tempat. 3 tempat waktu di Bandung itu. Betul. Sebelum akhirnya tercipta Uncle Ben itu ya. Betul. Dulu tuh sedikit apa ya, tarik ke belakang, nama brand kita itu After school. After school. Betul. Sebelum sekolah. Sesudah sekolah. Sesudah sekolah. Karena betul Bang Barko, sesuai nama itu. Jadi kita itu datang ke kedai itu setelah saya beres sekolah, kakak saya beres kuliah gitu. Jadi ketika anak-anak teman-teman saya sebaya itu mereka pulang sekolah langsung main, nongkrong, saya itu langsung jualan Bang Barko. Langsung bikin produk, menyajikan ke pelanggan gitu Bang Barko. Nah itu udah jadi keseharian. Bisa dikatakan main saya itu jadi seperti itu gitu. Memang harus ada hasil yang saya dapat gitu, bukan hanya sekedar sekedar nongkrong ngopi-ngopi gitu. Jadi nongkrong yang bisa menghasilkan Betul. ya. Iya. Jadi hobi tetap berjalan, penghasilan juga ada Ada, ya. betul, Dan setuju. kebetulan memang hobi yang dijadikan penghasilan ya. Memang itu yang enak tuh seperti itu. Kadang kan orang bekerja beda sama hobinya. Iya. Nah, cuman berarti kan harus butuh kesabaran kan untuk Betul. mencapai itu. Jadi gimana sih cerita awal mulanya bisa gimana sih awal mulanya bisa tercipta akhirnya ke Uncle Ben ini dari semua perjalanan bisnis yang telah dijalani gitu. Oh, akhirnya buatlah Uncle Ben. Jadi gini, Barko. Dulu kan basicnya kita itu, saya pribadi 3 tahun di Malaysia dan Fikri 1 tahun di Suriah. Nah, walaupun kita kerja di luar negeri, Dan di kedutaan besar ya. kita Kedutaan kerja besar, di alright, ya. di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dan di Suriah. Walaupun kita kerja di luar negeri, tapi kita selalu berpola pikir gimana caranya nih bro, setelah kita beres dari sini, kita balik, kita harus punya usaha. Nah, dia di Suriah, saya di Malaysia, kita intens komunikasi untuk menciptakan sebuah konsep Uncle Ben's ini. Walaupun konsep komunikasinya melalui WhatsApp. WhatsApp dulu ya. Melalui WhatsApp. Akhirnya kita komunikasi intens segala macam. Kita nentuin mau bisnis apa, produknya kayak gimana, nama brandnya apa, bentuknya kayak gimana, sehingga terciptalah produk keripik singkong Uncle Ben's dan juga minuman-minuman Uncle Ben's ini. Alright. Tapi dari nama Uncle Ben's sendiri, Filosofinya apa dari Ah. nama Uncle Ben's itu? kita itu berharap mencari keberkahan orang tua. Orang tua. Jadi Uncle Ben's ini nama bapak kita sebetulnya. Ben's ini nama bapak. Berarti uncle-nya itu kan om ya? Betul, Bapak Beni. Bapak. Di lingkungan tempat orang tua saya itu biasanya dipanggil Babeh Ben. Babeh Ben. Atau iya Om Ben gitu kan. Om Ben. Jadi kenapa enggak gitu kita jadikan suatu brand gitu. Lagi pula kan nama Benz itu menjual juga menurut saya. Keren juga sih, karena menarik. Betul. Uncle Ben, saya waktu denger tuh kirain pas masuk ke sini ada drum, ada gitar, jadi Uncle Ben. Kalau itu dangdut. Dangdut. Jadi kita rubah nama Babeh itu karena bapak tuh sering dipanggil Babeh Ben. Kita rubah agak sedikit Inggris kan Betul. ya. Akhirnya yaudah deh jadi Uncle Ben's. Uncle Ben. Pertama supaya Mengedukasi. produk kita menjual Value-nya, ada Betul. value-nya gitu ya. Nama Uncle Ben's kan menjual nih gitu, branding gitu kan. Terus kedua
kita juga mengedukasi Anak-anak remaja ya. anak-anak remaja dan juga konsumen-konsumen kita untuk bisa berbahasa Inggris. Betul. Alright. Bang Barto, kalau kita lihat nih ya, semua Produknya. packaging ini semuanya Full kita bahasa pakai Inggris. Betul sih. Ini menandakan bahwa Uncle Ben ini ada visi sendiri ya, selain dari untuk menjual produk dan wirausaha Ya, ya. betul. Betul, Bang. Selain kita mengedukasi dan juga kita punya mimpi, mudah-mudahan produk kita bisa sampai ke luar negeri juga. Oh, amin. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang Iya. terbaik. Amin amin. Karena ini anak muda yang asalnya dari daerah bisa bekerja juga go internasional dan punya produk-produk yang luar biasa.